Sebenarnya fakta atau enggak menurut kalian kalau Apollo 11 itu benar-benar mendarat di bulan, atau itu cuma rekayasa dibuat di studio film untuk menyelamatkan proyek senilai 2000 triliun rupiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini agak berbeda ya. Aku di sini akan men-share atau menceritakan sesuatu hal yang mungkin selama ini kita sudah tertipu, karena ini adalah hal yang paling fenomenal, hal sejarah. Ya, ini adalah salah satu sejarah yang ternyata setelah aku teliti, setelah aku cari-cari dengan bukti yang konkret, dengan bukti yang kredibel berdasarkan fakta-fakta, ternyata sejarah ini adalah hoax. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi ini adalah data-datanya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang Apollo 11 yang ditumpangi oleh Neil Armstrong dan kawan-kawan ternyata adalah hoax senilai 2000 triliun rupiah atau sekitar 25 US dollar sekarang ya, 25 miliar US dollar. Mau tahu bagaimana cerita lengkapnya dan berdasarkan fakta-fakta yang kredibel? Mari kita bahas secara objektif dengan fakta-fakta yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke guys, sebelum itu kalian bisa subscribe agar aku bisa menceritakan story-story atau history atau teori konspirasi atau segala macam yang kalian males bacanya. Jadi kalian tinggal nonton aja, aku yang bacain untuk kalian. Oke guys, silahkan subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Pertama dari gambaran visi negarawan pada saat zaman itu ya. Di situ Apollo 11 dimulai pada saat panas-panasnya perang dingin. Saat dinginnya panas kepanasan. Jadi pada saat itu lagi panas-panasnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 60-an Amerika Serikat kalah dari Uni Soviet dalam hal pengembangan teknologi aeronautika yang bisa dibilang ini adalah semacam tanda-tanda supremasi superpower teknologi militer lah di zaman itu ya. Kenapa Amerika kalah dari Uni Soviet pada kala itu? Karena Uni Soviet sudah mengirim hewan keluar angkasa pada tahun 1951 guys. Dan pada tahun 1956 Uni Soviet berhasil meletakkan satelit pertama mereka di luar angkasa yang bernama Sputnik. Pada tanggal 12 April 1961 Uni Soviet berhasil mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa guys, yakni kosmonot Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1. Jadi gara-gara itu kan Amerika Serikat panik dan langsung presiden pada saat itu John F. Kennedy melakukan kongres dan dia mengatakan bahwa kita akan mengirim manusia ke bulan dalam dekade ini. Itu dilakukan pada tanggal 25 Mei 1961. Jadi langsung dimulailah proyek Apollo, salah satu dewa Yunani, namanya diambil dari dewa Yunani. Proyek ini memakan dana sebesar 25 miliar US dollar untuk sekarang ya. Pada saat itu adalah sekitar 23,5 miliar US dollar, atau kalau kita rupiahkan sekitar pada kurs rupiah tahun ini kira-kira 2000 lebih triliun rupiah ya. Itu 2000 lebih triliun rupiah. Kalau mau buat negara, buat pulau sendiri bisa kita kayaknya itu ya kan. 25 miliar US dollar itu bisa dibayangkan lah berapa duit yang masuk ke kantong masing-masing karyawan, kontraktor segala macam yang berkecimpung di NASA tersebut. Pada saat itu NASA dipimpin oleh mantan saintis Nazi yang bernama Wernher von Braun. Jadi dia berusaha maksimal untuk melakukan proyek Apollo ini agar segera berhasil. Namun kenyataannya nggak sesederhana itu ya kan, kita tahu kan. Pada laporan resmi NASA yaitu System Failure Case Study Details mengatakan bahwa Neil Armstrong hampir saja tewas pada saat itu untuk melakukan uji coba roket pertama guys. Untung dia selamat karena sempat melakukan terjun payung. Jadi bisa dibayangkan ya gimana susahnya mereka dalam proyek Apollo tersebut dalam mencobanya dalam 1 dekade gitu supaya berhasil. Dan itu terjadi pada saat setahun sebelum mereka melakukan pendaratan yang katanya pendaratan di bulan gitu guys. Jadi setahun sebelumnya Neil Armstrong latihan untuk pendaratan di bulan dan pesawatnya meledak. Itu pesawatnya Lunar Landing Research Vehicle. Itu yang untuk dia copot terus bisa mendarat. Nah itu yang meledak guys. Nah itu tadi baru soal teknik mesin ya guys, belum lagi fakta astronomi. Pada ketinggian 2000 sampai dengan 60.000 km dari atas permukaan bumi itu terdapat namanya medan radiasi Van Allen Belt. Jadi
makhluk hidup atau mesin itu nggak akan bisa tembus ke luar angkasa dalam ketinggian itu tanpa teknologi pelindung yang canggih. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further, jadi itu sebabnya satelit kita atau beberapa satelit di dunia dan pesawat dengan awak itu sebenarnya yang di luar angkasa itu dia masih berada di angka 1000 km ke bawah ya dari permukaan bumi. Dengan rata-rata satelit berada di ketinggian 332 km dan paling tinggi itu teleskop Hubble dengan ketinggian 596. Jadi ketinggiannya itu 1:700 jarak ke bulan. Sebenarnya sih normal-normal aja kalau misalnya proyek Apollo ini belum berhasil kan dalam waktu dekat, karena biasanya percobaan atau proyek-proyek pertama ini oleh ilmuwan kan gagal terus. Kayak Thomas Alva Edison itu nggak langsung nyala bola lampunya, dia melakukan sekitar 100 penelitian, percobaan gagal terus baru berhasil menghidupkan lampu. Dan pendakian Mount Everest pun pendakian pertamanya itu memakan korban tewas ya. Jadi ya kita heran juga lah dalam proyek Apollo 11 ini kok bisa dalam percobaan pertamanya, dalam upaya pertamanya pada tahun 1969 itu dia berhasil langsung mendarat ke bulan. Jadi heran lah, bertanya-tanya kan kita. Dan ini guys mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi ini adalah bukti-bukti tak terbantahkan bahwa manusia itu belum siap, belum bisa untuk mendarat ke bulan pada masa itu. Untuk mendarat di bulan, NASA menggunakan teknologi vertical landing ya, Lunar Landing Research Vehicle, dan itu kontraktornya bernama Bell, perusahaan helikopter, bukan perusahaan khusus jet atau khusus roket ya guys. Setelah LLRV gagal di percobaan pertama yang dicoba Neil Armstrong yang tadi hampir tewas itu dia yang meledak. Setelah LLRV yang ditumpangi Neil Armstrong meledak dalam percobaan latihannya itu pada tahun 1968 itu pesawat eksperimen berikutnya itu LLRV B1 juga meledak pada tanggal 8 Desember 1968 dan eksperimen LLRV terakhir pada tanggal 29 Januari 1971 itu juga percobaan terakhirnya meledak juga. Jadi semuanya gagal, meledak semua. Dan ini adalah beberapa cuplikan foto bukti-bukti bahwa mereka itu memasukkan pendaratan di bulan ya guys. Ini dia ada rekaman tentang Neil Armstrong dan teman-temannya melakukan rekaman-rekaman palsu serta beberapa kejanggalan-kejanggalan pada saat di bulan, seperti berbedanya garis bayangan. Contohnya misalnya bayangannya di sini kan harusnya lurus gini kalau cahaya dari sana kan, dari belakang. Kalau cahaya dari belakang kan pasti bayangannya di sini, cuman ini objek manusianya dia ke sini bayangannya, terus ada kayak barang di sini tapi larinya ke samping bayangannya gitu guys. Ini dia bukti-bukti rekaman atau beberapa foto-foto yang janggal dan bukti-bukti yang bisa dibilang nggak terbantahkan kalau manusia itu belum mendarat di bulan pada saat itu. A segment that they believed wasn't even being recorded, much less suitable for broadcast, for the lens was being zoomed out and the scene was being changed to that of an interior of the astronauts at work, and apparently the stop button popped back up on the recorder without notice. Here is the diffused work light that they used to see camera controls, but not throw light onto the spacecraft's wall. Here they remove part of the crescent insert. Finally, the iris is opened up and you can see the real location of the camera and the very bright and near Earth out the window. Here is the slate for the 19th. Okay, very good. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. Kemudian beberapa tahun setelah itu para astronot ini reaksinya janggal ya, seperti Neil Armstrong. Dia malah dalam seumur hidupnya itu cuma 2 kali melakukan interview tentang pendaratan di bulan. Padahal kan kalau mendarat di bulan itu kan pengalaman yang sangat hebat dan tidak terlupakan dan harus di-share terus ya kan, karena itu merupakan sejarah ya kan.
Lalu Neil Armstrong yang merupakan komandan Apollo 11 yang berangkat pada tahun 1969 itu malah 2 tahun setelah itu dia resign dan jadi guru. Lalu ada namanya Bart Sibbel, ini adalah seorang jurnalis investigatif. Dia mengejar masing-masing para astronot yang pada saat itu mendarat ke bulan untuk melakukan sumpah di Alkitab. Tapi bisa ditebak lah kan, semuanya nolak guys. Into the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cyril, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're Ada 2 opsi untuk melakukan pemalsuan pendaratan di bulan. Satu, benar-benar dibuat di Pentagon dengan kualitas yang buruk rekamannya, dan bisa jadi beberapa tahun kemudian bisa ketahuan gitu kan. Dan yang kedua, berusaha menyewa sutradara terbaik. Sutradara terbaik pada saat itu adalah Stanley Kubrick, yang dia merupakan sutradara terbaik di Hollywood pada masa itu. Pro dan kontra pendaratan di bulan ini menjadi pembahasan yang gak habis-habis selama kurang lebih 50 tahun guys. Bayangin ya, 50 tahun jadi ada yang dukung, ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi karena sejarahnya udah berjalan, udah sangat lama gitu kan pro dan kontranya. Jadi sama kayak kita kalau misalnya ngasih tahu pendaratan di bulan ini bohong atau hoax, itu kayak kita ngasih tahu ke anak-anak kecil kalau Santa Claus itu bohongan. Santa Claus itu nggak ada, cuma dongeng aja, palsu, hoax gitu kan. Jadi kan banyak anak-anak yang nggak percaya lah gitu kan. Dan apalagi uang yang ada dalam proyek tersebut kan besar banget guys, sekitar 2.000 triliun rupiah. Ada kepentingan masing-masing orang di situ, jadi ya gimana lah dia bela, atau beberapa orang ingin memastikan hal tersebut palsu, atau beberapa mempertahankan keyakinan tersebut gitu. Apa kita paham soal pendaratan di bulan ini, dan untuk apa aku cerita dan menyampaikan sesuatu hal ini yang pro dan kontra ini adalah segala krisis yang terjadi di dunia ini, baik krisis ekonomi, krisis perang, itu ternyata terjadi karena segelintir elit yang powerful dan sangat korup. Jadi modus mereka itu, ada modus operandinya adalah mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan cara mengelabui orang-orang ya. Mengelabuinya ini ya tahulah gimana lah, kalau orang superpower, punya kekuatan banyak, punya link banyak, uang yang banyak sekali, dan beberapa hal-hal yang mengangkut tentang organisasi dunia. Aku nggak mau nyebut di sini karena berbahaya, ini YouTube kan, nanti salah-salah ngomong, biarpun ada freedom of speech, tapi aku berusaha lah untuk memproteksi diri, untuk melindungi diri aku kan. Jadi aku cuma share sampai segitu aja guys. Kalian bisa searching di internet untuk melihat seperti apa elit-elit global ini. Aku nggak nuduh elit global, tetapi elit global ini, manusia-manusia powerful ini memang ada di dunia kita ini. Elit ini merasa nyaman melakukan kejahatan terhadap manusia karena mereka itu kayak kebal hukum ya guys. Karena tahu persis bahwa 95% umat manusia ini udah kayak domba katanya. Jadi cuma peduli pada uang, nyari harta untuk diri sendiri, untuk bayar hutang. Persis seperti domba yang makan rumput rame-rame, terus kalau ada serigala datang bubar semua, ada kawannya yang mati apa gimana gitu, udah dimakan serigala, serigalanya pergi, ya mereka datang lagi ke tempat rumput itu untuk makan rumputnya lagi gitu. Naluri untuk mencari kebenaran adalah diungkapkan oleh salah satu pujangga asal Inggris, yaitu William Shakespeare, dengan mengatakan truth will out. Oke guys, itu tadi adalah video bahwa manusia itu atau Apollo 11 tidak pernah mendarat sampai ke bulan ya pada saat itu. Dan itu ada beberapa bukti juga yang aku kasih ya. Jadi kalian boleh percaya boleh enggak, tapi ini data-datanya objektif dan kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share jika bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.